Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas satu topik yang sedang sangat marak diperbincangkan, khususnya di kalangan mahasiswa baru atau maba. Nah, mengenai apa saja sih? Yaitu fenomena nilai E yang benar-benar massal. Ya, jadi tentu untuk maba, fenomena nilai E ini merupakan satu fenomena yang mungkin baru ya, baru karena belum tahu tentang sistem di universitas terbuka. Nah, bagi mahasiswa lama mungkin pengaruh atau nilai yang kita dapatkan itu tentu kita sudah tahu apa saja penyebab pastinya. Sedangkan kalau untuk mahasiswa baru, kebanyakan belum tahu mengapa bisa mendapatkan nilai padahal sudah mengerjakan tugas tuton maupun tugas TMK dengan baik, mengikuti UAS dengan baik, tetapi tetap saja nilainya mendapatkan E. Tentu banyak sekali mahasiswa baru yang merasa sangat kecewa terkait fenomena massal ini. Nah, bagi teman-teman yang mungkin kemarin ketika menjadi maba mengikuti kegiatan OSMB maupun PKBJJ, dan semoga kalian menyimak kegiatan tersebut dan mengikuti kegiatan tersebut dengan baik dan benar, maka kalian pasti akan tahu mengenai seberapa persenkah persentase pengaruh nilai dari tuton maupun dari TMK. Nah, kalau untuk tuton dan TMK minimal 30% nilai UAS kita, maka nilai tuton dan TMK akan bisa mendongkrak nilai kita sehingga nilai kita bisa terup atau naik. Nah, beda cerita kalau misalkan nilai UAS kita di bawah dari 30%, maka tentu saja nilai tuton dan TMK dianggap hangus atau sia-sia. Sebelum kita terus lanjut, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini. Semoga kalian uh, tetap bisa terus bersemangat ya, walaupun mungkin mendapatkan nilai E. Nah, bagaimana sih solusinya? Nah, solusinya itu selain kita mungkin kalau untuk pengaduan, kebanyakan yang bilang bahwa kurang direspon ya. Jadi solusinya satu-satunya kita mencoba untuk meregistrasikan ulang mata kuliah tersebut di semester berikutnya, dan supaya nilai kita bagus maka kita harus memperhatikan beberapa faktor. Salah satunya misalkan ketika kita mengikuti tuton, itu pastikan kita membuat atau menjawab soal diskusi yang diberikan oleh dosen sesuai dengan kerangka atau yang sesuai dengan sistematis, di mana kita tidak hanya sekedar memberikan pendapat saja terkait suatu topik, tetapi meskipun ada kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung, pastikan kita mencantumkan sumber referensi di mana berasal atau dari mana dasar adanya jawaban atau opini yang kita buat. Nah, untuk membuat suatu referensi, tidak menulisnya secara asal-asalan. Jadi, saya sarankan kepada teman-teman untuk searching di Google bagaimana cara untuk menuliskan daftar pustaka ataupun referensi, sumber referensi yang baik menggunakan penulisan gaya American apa ya. Jadi kita harus tahu bagaimana cara menuliskan nama penulisnya, tanggal terbitan buku tersebut, judul buku, dan lain sebagainya. Semua ada aturannya. Jadi kita tidak hanya sekedar memberikan jawaban secara asal-asalan. Karena kebanyakan ketika saya ikut tuton, masih banyak kalangan mahasiswa yang masih menggunakan jawaban yang asal-asalan. Misalkan dia hanya menggunakan opininya pribadinya, ataupun dia menggunakan opini dari seorang ahli tetapi dia lupa untuk mencantumkan sumber referensi. Karena itu sangat penting ya. Jadi kalau misalkan kita menjawab sesuai dengan kerangka yang sistematis, maka ada nilai tambah dari dosen. Dan kebanyakan juga beberapa kasus-kasus sebelumnya di tuton itu ada juga tutor yang cepat dalam merespon ataupun memberikan penilaian. Ada juga dosen yang terkadang sesi dari tuton itu sudah lewat baru diberikan nilai, sehingga siswa atau maksudnya mahasiswa tidak sempat untuk memberikan perbaikan atau meremedi jawaban dia atau merevisi ya. Jadi sebenarnya ini masih ada miskomunikasi antara mahasiswa dan juga dosen. Jadi yang terpenting kita fokus di UAS ya. Walaupun tuton kita nilainya tinggi, kita tidak boleh terlena dan merasa
melepas apa ya, tanggung jawab untuk tidak belajar di UAS. Jadi meskipun nilai tuton kita tinggi, entah kita dapat di nilai 90 ataupun di 100, bukan berarti di UAS kita santai-santai ya, tidak. Jadi ketika kita akan mengikuti UAS, pastikan kita juga belajar dengan mempersiapkan diri kita secara baik dan benar. Adapun kalau untuk soal-soal di UAS itu sendiri, sesuai dari arahan ya, arahan dari dosen di UT Pusat Tangerang. Jadi mereka itu ketika membuat soal-soal UAS, mereka merujuk dari modul. Jadi soal-soal UAS meskipun banyak statement dari mahasiswa yang mengatakan bahwa soal-soal di UAS itu terkadang di luar atau jauh berbeda dengan modul. Sebenarnya itu tidak benar ya teman-teman. Sebenarnya itu adalah materi yang ada di dalam modul, tetapi mereka membolak-baliknya atau mengecoh sehingga untuk bisa mengetes seberapa pahamkah kita mengenai isi modul yang sedang kita pelajari. So buat teman-teman jangan merasa kecil hati ketika kalian semester ini, mungkin bagi maba yang di semester 1 ini mendapatkan nilai E, itu bukan berarti kita harus merasa kecewa dan terus menjelek-jelekan sistem yang ada di universitas terbuka. Jadi sebelum kita memutuskan untuk ikut gabung ke dalam keluarga besar universitas terbuka, pastikan kita sudah membaca katalog dan mengetahui tentang peraturan-peraturan. Jadi di lembaga manapun kita bergabung pasti ada peraturan-peraturan yang harus kita patuhi. Oke, jadi sekian dulu ya sharing-sharing di video kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe ya.